Halo Sobat Agro, kembali lagi dengan saya Safa. Nah, episode kali ini itu dibuat atas dasar pertanyaan-pertanyaan Sahabat Agro, terutama yang masih pemula buat ini ya, belajar menanam ya. Kebanyakan itu bingung nih, semaiannya tuh jelek, kok tumbuhnya kecil-kecil. Nah, terus yang kedua bingung tuh medianya apa. Terus yang ketiga udah nyemai tapi kok tumbuhnya waktu dipindah tanam jelek, itu kenapa gitu. Oke, langsung aja lah ya, kita bahas mulai dari tanaman siap semai, terus yang kedua semaian yang tidak baik, maksudnya yang lebih baik nggak usah ditanam, dan yang ketiga kita bahas tentang medianya itu apa aja yang bagus gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Tri Berkat TV agar semakin berkembang. Yuk. Kali ini nih kita lanjutin pembahasan kita ke semaian yang tidak baik untuk ditanam. Jadi apa ya bahasanya, sortiran lah ya, yang disingkirin gitu. Pertama, kasus yang paling sering terjadi itu etiolasi. Itu karena dia udah jelas ya, karena kekurangan cahaya. Jadi emang harusnya setelah benihnya sprout kan biasanya ditutup dulu tuh pas awal. Terus setelah sprout itu baru ditaruh di yang kena cahaya, ya kayak gini nih. Jadi kena cahaya tapi nggak full gitu loh, gitu. Tetap ditutupin paranet kayak gitu. Itu yang pertama, emang kekurangan cahaya tuh, etiolasi. Oke, terus yang kedua itu daunnya itu banyak yang kuning. Itu biasanya terjadi karena tanahnya itu terlalu padat. Jadi untuk menyerap unsur haranya pun juga susah akarnya gitu. Oke, kita akan melihat contohnya langsung ke sini. Ini beberapa semaian yang udah kupilih nih. Ini beberapa yang gagal lah ya intinya. Ini yang pertama, ini belum bisa sih sebenarnya untuk disebut etiolasi karena batangnya tuh masih kuat gitu. Kalau etiolasi itu biasanya letoy gitu kan. Nah, tapi ini contoh aja nih. Dia yang paling tinggi daripada yang lain. Gitu. Nih, terus yang kedua ini kuning-kuning nih kayak gini. Jadi, masalahnya itu tetap di tanahnya ya, karena dia kan masih semaian yang butuh dengan tanahnya yang lembab dan juga nutrisinya yang cukup dan cahaya matahari yang cukup juga. Jadi nggak berlebihan ataupun nggak kekurangan gitu. Jadi tanahnya ini tuh karena mungkin terlalu padat pertama, yang kedua terlalu banyak air gitu, dan yang ketiga kekurangan cahaya. Itu beberapa contoh nih yang udah kupilih. Jadi udah tahu ya semaian yang sebaiknya nggak usah ikut ditanam, karena nanti kalau ditanam sama aja hasilnya akan, pertama tuh pasti susah banget tumbuhnya karena dia akan jadi kerdil tuh biasanya. Udah dari semaian aja udah nggak sehat, kenapa diterusin gitu, kayak hubungan kalau udah nggak bisa diperbaiki nggak usah dilanjutin. Kita putus atau terus Curhat ya. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang media semai yang baik. Insya Allah nggak akan bikin rusak semaian gitu. Oke, yuk lanjut. Oke guys, oke sahabat agro. Jadi di sini itu udah ada media yang siap untuk menyemai gitu ya. Ada kokopit, kompos dari kotoran kambing sama tanah. Nah, ini perbandingannya 1:1 gitu. Apakah harus medianya seperti ini? Sebenarnya ini karena kebiasaan juga ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa tujuannya? Semaian itu membutuhkan media yang gembur dan menyimpan airnya tuh juga butuh media yang baik kan. Gitu. Jadi yang nggak terlalu padat. Kalau misalkan terlalu padat, airnya itu sirkulasinya itu nggak baik. Karena kalau semaian yang terlalu banyak air kan juga nggak bagus kan. Emang cukup lembab aja. Nah, terus media yang dibikin ini itu campuran yang pas biar gembur, biar remah gitu loh. Terus ada juga beberapa petani itu yang nambahin unsur lain seperti pupuk fosfat kayak gitu, itu juga bisa, tapi mungkin komposisinya aja ya yang beda gitu. Kuncinya adalah pakailah kompos yang udah siap pakai gitu. Jadi yang bahasanya tuh udah nggak akan panas lah ya. Nggak cuma semaian doang sih, di lahan pun juga kan, kalau misalkan masih panas kan juga tanamannya akan akan mudah sekarat lah intinya gitu. Kembali ke alam baka.
apa ciri-ciri kompos yang udah siap pakai. Nah itu kita bisa lihat nih di video yang dulu nih, yang kita bikin kompos dari nol, dari awal, dari tanah. Nah itu bisa dilihat di video yang ini nih. Itu dari awal sampai mengukur pH di mana kompos itu sudah siap pakai, itu juga ada di sini. Tada! Nanti bisa dilihat aja. Tadi kan aku membahas tentang fosfat nih, penambahan fosfat itu buat apa nih, terus komposisinya, maksudnya perbandingannya sama tanah sama yang lainnya tuh berapa. Nah itu bisa komen, atau mungkin malah ada yang udah pernah pakai fosfat untuk semayan, atau mungkin tahu-tahu ilmu lain tentang persemaian, boleh banget komen gitu. Jadi kita akan belajar bersama, oke? Sahabat Agro, ya, ini kita udah ada di pembibitan Berkah Bibit bersama Pak Sukron. Sukron, ya. Bisa diperkenalkan dulu Pak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sukron di pembibitan Berkah Bibit di Desa Tanjung Sari, Windusari, Magelang. Oke, di Windusari ya Pak? Ya, Windusari. Terkait ya. bibit cabai yang siap jual, gitu. Beda sama siap tanam ya Pak? Oh ya, ya? beda. Di siap jualnya. Nah ini langsung aja kriteria bibit cabai yang udah siap jual tuh gimana Pak? Yang Ya, udah siap seperti jual ini, yang ya, seperti seperti ini. Bisa dijelasin mungkin Pak? Ini umur Oh mungkin sama sekitar diambil ya? berapa ya? Sekitar 25-an ini ya Mbak? Oh yang ini sekitar 25 hari. Jadi dari semai itu sampai kan ditutup pulsa kayak gitu ya Mbak. Terus umur 10 hari dibuka, umur 20 hari itu bisa disortir. Terus kalau udah disortir udah siap dijual ya. Berarti siap jual itu antara umur 25 sampai 30 hari setelah semai. Iya. Waktu kayak gini tuh disortir lagi nggak Pak? Sebelum dijual? Enggak Mbak. Oh, enggak ya? Sekali aja Mbak, yang enggak tunggu diambil. Oh, yang enggak tunggu terus diambil. diganti yang tunggu. Disulam lah ya. Ya, disulam. Berarti emang satu apa sebutannya? Satu bak. Satu bak itu udah harus penuh semua. Ya, iya Mbak. Ini aku boleh boleh ambil 2 contoh ya Pak ya? Boleh. Aku ambil ya. Mau lihat berapa jumlah daunnya? Oke, satu aja ya. Ini sekitar berapa senti Pak ini? Ini sekitar berapa ya? 10 cm ya Mbak? 10 sentian ya. Ini udah siap jual, tapi beda lagi kalau siap tanam ya Pak ya? Beda. Ini siap jualnya dari sini itu 10 cm dan udah ada 1, 2, 3, 6 ya? 6. Kalau ini ada yang bilang 6, ada yang bilang 3. Oh ini nggak dihitung ya? Ya ini 1, ini 2, ini 3. Oke, 1, 2, 3. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan 1, 2, 3. Berarti 3 pasang gitu. Ya. Nah setelah ini tuh disetorin kemana Pak? Ini disetorin ke depo-depo ya Mbak. Ada di wilayah Temanggung ada, wilayah Wonosobo ada, wilayah Jogja ada, sama wilayah Peleri Mbak. Ke depo-depo itu segini. Nanti habis dari depo-depo itu ada lagi Pak yang siap tanam. Berarti lebih tinggi lagi dong? Iya. Apalagi kalau pas musim hujan kayak gini kan harus tinggi, harus kenceng Mbak. Oh gitu. Berarti kalau kayak gini belum bisa ditanam ya Pak ya artinya ya? Belum bisa. Nanti kalau kena hujan kan belum kuat Mbak. Berarti ini memang udah siap jual. Nah misalkan nih Pak, kalau di pembibitan tuh ada penyakit atau gangguan kena apa gitu, iya. nah jamur ada juga ya? Ada juga Mbak. Kalau misalkan nih kena nih berarti kan harus menunggu pemulihan dulu nih. Nah yang pesen tuh juga harus mau nunggu ya? Itu tergantung orangnya Mbak. Kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Makanya kita kan harus sedia payung sebelum hujan Mbak. Oke. Jadi sebelum kena penyakit kita semprot dulu, rutin lah Mbak. Oh tetap harus ada perawatan rutin perawatan. Ya? Enggak cuma nyemai doang ya? Berarti enggak harus tetap nyemprot juga. Oke, ini terima kasih banyak buat Pak Sukron udah mau ditanya-tanyain ya Pak ya tentang bibit yang siap tanam, kriteria yang pas bibit siap jual maksudnya ya. Kalau dari penyemaian, nanti kalau dari petani ya baru siap tanam. Ya terima kasih Pak Sukron udah
berbagi ilmu dengan sahabat agro. Dadah dulu Pak. Oke sahabat agro, jadi di sini udah ada Pak Nasikin ya, Pak Nasikin. Nih, kita mau tanya kriteria semayan cabai yang udah siap tanam tuh kayak gimana? Jadi ini semayan sudah berumur 25 hari. Batangnya udah ketinggian sekitar 10 cm ya. Terutama untuk ini. Jadi yang siap tanam itu adalah yang kita perhatikan adalah di akar. Nah, Oke. ya, ini akarnya udah. Oke, udah kelihatan banyak dan panjang. Ya, jadi kriteria seperti ini sudah siap untuk pindah tanam. Itu kelihatan Pak, maksudnya kalau misalkan mau ditanam kan nggak perlu dihancurin gitu kan? Enggak. Emang Jadi udah kelihatan kan? Udah kelihatan. Oh, oke. Jadi Cuma ngasih contoh aja. nah, Oke, terus tingginya kira-kira berapa Pak ini? 10 cm, Mbak. Oh 10 cm. Oh sebenarnya hampir sama ya sama yang siap jual itu. Iya, memang siap jual ya. cuma bersama. Berarti nggak lama-lama setelah dijual tuh langsung ditanam berarti kan kalau Betul. biasanya. Kalau yang ini yang lahan belakang ini umurnya berapa? Ini sudah 35 hari 35 hari. setelah tanam. 35 hari setelah tanam. Ya, kalau ini kan 25 hari setelah semai. Ada yang disulam nggak Pak ya kalau di sini? Ada, Kita nanti mau ada juga. mau lihat-lihat. Ada ya? Nah, ini Kita mau lihat Contohnya. dulu. Mau lihat. Nah, yang ini Pak ya berarti. iya, Oke, berarti ini 25 hari setelah semai. semai. Oke. Itu ada maksimal nggak Pak? Misalkan nih maksudnya dari semai Iya. sampai ke tanam, itu kan ini kan 25 hari kan setelah semai. Itu maksimal umur berapa setelah semai sampai tanam? Maksudnya udah nggak bisa ditanam lagi tuh. Ya, umur 30 kita udah Oh. benih ketuaan. Oh, udah terlalu tua. Itu jadi kerdil bisa. Iya, betul. Nanti mempengaruhi di pertumbuhannya. Tujuannya, oke. Berarti maksimalnya 30 gitu ya. Ya, maksimal 30. Misalkan nih ada semaian yang nggak sehat tuh, maksudnya sampai umur 25 atau sampai umur 30 itu belum memenuhi kriteria kayak gini Pak, maksudnya daunnya belum segini, tingginya belum segitu, terus gimana? Nggak ditanam? Ya, nggak dipakai. Oh berarti emang itu menandakan Itu memang yang nggak benih yang nggak sehat. oke, berarti kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanam gitu ditanam, ini harus tanahnya langsung harus diginiin banget kan? Ya, pelan-pelan aja. Oh gitu ya, Pakai kita menutup. pakai perasaan lah. Oke, Artinya lemah. akar itu jangan sampai rusak. Oke gitu aja untuk sama Pak Nasikin ya, kan besoknya atau nanti masih dengan petani yang lain, jadi kita bahas-bahas lagi. Terima kasih ya Pak Nasikin udah udah mau ditanya-tanyain lah ya buat belajar sahabat agro semua. Oke, terima kasih Pak Nasikin. Besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Oke. Yuk. Oke sahabat agro, cukup sekian kegiatan kita hari ini ya. Jadi ikutin terus episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Tri Berkat TV agar semakin berkembang. Yuk. Dah.